Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 230212026. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Demokratisasi Melalui Tata Kelola Dana Desa. Permasalahan pengelolaan dana desa syarat dengan kepentingan elit berebut untuk menguasainya. Namun, di balik konstitusi antar elit tersebut, desa mampu membentuk pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini mengkaji konstruksi fenomena pembentukan demokratisasi desa melalui tata kelola dana desa di Desa Golo Lebo, Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk menafsirkan, memberikan konstruksi dan makna terhadap fenomena secara utuh. Data primer dihimpun menggunakan teknik observasi, wawancara, diskusi, dan dokumentasi. Pasca dana desa diterapkan banyak melahirkan perubahan dan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari semakin marak proyek pembangunan masuk desa dan berhasil merubah status desa dari tertinggal menjadi maju. Data Badan Pusat Statistik 2018 menunjukkan perubahan positif yang signifikan. Pada 2014, jumlah desa tertinggal 2.432. Namun pada 2018 turun menjadi 13.032. Penganut paham orientalis modernis yang dipengaruhi tradisi liberal. Semakin banyak proyek pembangunan masuk desa, maka desa akan semakin mandiri. Indikator yang digunakan adalah data statistik, misalnya jumlah proyek tanpa melihat bagaimana proyek lahir, bagaimana proyek dijalankan, siapa yang menjalankan proyek, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Kajian yang menggambarkan kondisi ini banyak dilakukan. Kajian yang dilakukan sebatas mengukur bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan desa. Berapa banyak proyek masuk desa, berapa banyak desa maju, berapa besar ekonomi desa dan meningkat, dan berapa banyak jalan desa dibangun pasca dana desa. Lain halnya bagi penganut teori elit yang memandang dana desa sebagai sumber masalah. Dana desa dipandang sebagai pembentuk elit di medan desa. Undang-undang desa memberikan kewenangan luas bagi desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dibarengi dengan distribusi dana desa yang sangat besar melakukan konflik sosial di desa. Kajian Irawan pasca dana desa, budaya musyawarah desa semakin memudar. Hal ini disebabkan oleh semakin memanasnya pertarungan elit-elit di desa untuk mendapatkan jatah dari dana desa. Sikap individualistik dan materialistik masyarakat mulai tumbuh di desa Kalola. Dana desa berdampak pada timbulnya konflik antara warga, terkikisnya integrasi di antara masyarakat. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dan adanya kriminalitas di desa. Kewenangan kepala desa yang luas dalam mengatur rumah tangga desa dan menentukan arah pembangunan selanjutnya. Di Desa Golo Lebo terjadi fenomena yang bertolak belakang dengan kedua pandangan di atas. Pasca dana desa diterapkan, masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek tenaga kerja yang menunjukkan perintah dan mobilisasi pemerintah desa. Sebelum dana desa, masyarakat bekerja di bawah mobilisasi dan kendali pemerintah desa. Dengan bingkai gotong royong, masyarakat dijadikan tenaga kerja untuk membangun dan merawat urusan publik seperti membersihkan dan merawat kantor desa, membuat dan memperbaiki jalan desa, dan merawat sumber air desa. Konstruksi fenomena pembentukan demokrasi desa melalui dana desa dipandu menggunakan konsep demokrasi hibrid campuran antara tradisi liberal, radikal, dan komunitarian. Demokrasi hibrid merupakan konsep demokrasi yang selaras dengan spirit Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa dan dana desa merupakan kesatuan tidak bisa dipisahkan. Undang-Undang Desa menjadi progresif karena ada kebijakan dana desa. Sebaliknya, Undang-Undang Desa tidak sekedar dana desa. Apabila Undang-Undang Desa diterjemahkan sebatas dana desa, maka Undang-Undang Desa tidak akan progresif, misi spirit dan substansi Undang-Undang Desa tidak akan membumi. Pertama, akuntabilitas kepala desa. Kepala desa akuntabel menunjuk pada pemimpin
inovatif progresif. Pemimpinan inovatif progresif haus perubahan, menampilkan karakteristik inovatif progresif, tidak anti demokrasi, membuka ruang politik bagi tumbuhnya transparansi. Kepala desa ini, tipe ini sadar bahwa dengan menampilkan dan berkomitmen pada nilai-nilai inovatif progresif menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaannya. Kepala desa memperbaiki pelayanan publik, mengelola kebijakan dan pembangunan secara demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan emansipasi lokal. Kedua, partisipasi masyarakat. Pada prinsipnya, substansi partisipasi mencakup 3 hal. Pertama, suara berkaitan dengan hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntunan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Kedua, akses berarti kesempatan, peluang, dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Dan yang ketiga, kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintahan. Kontrol tidak hanya mencakup kapasitas masyarakat melakukan pengawasan atau pemerintahan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, tapi juga mencakup kemampuan warga masyarakat melakukan penelitian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka. Ketiga, representasi badan pemusyawaratan desa. Undang-undang desa secara normatif mendefinisikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kepala desa merupakan posisi yang paling penting dalam kehidupan berdesa. Sejak dibentuk kepemimpinan kepala desa, Golo Lebo telah melewati beberapa tahapan perkembangan. Pada periode awal kepemimpinan kepala desa digambarkan sebagai kepala desa penguasa. Watak penguasa ini memiliki kaitan dengan sejarah perkembangan desa sejak pemerintahan kolonial. Singkatnya, sebagai macam kebijakan pemerintah kolonial telah mewariskan dan membentuk sosok penguasa di desa. Misalnya pada saat pemerintah kolonial mengendalikan penduduk dan tanah desa dengan cara melakukan penundukan terhadap pemimpin lokal melalui raja-raja atau bupati-bupati pribumi. Beberapa tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini menobatkan kepala desa sebagai penguasa tunggal di desa. Kepala desa bukanlah pemimpin masyarakat desa, melainkan sebagai pemajangan dan pemerintah supra desa yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah desa. Kepala desa bukanlah pemimpin masyarakat yang berakal dan legitimati di mata masyarakat. Meskipun secara fisik dekat dengan masyarakat, kepala desa justru menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai tugas kenegaraan seperti menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan dan memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Setiap program dan proyek yang masuk ke desa sudah diatur dan dilengkapi dengan penanggung jawab kontraktor, tenaga kerja, dan perangkat proyek lain. Desa dan kepala desa hanya sekedar mengetahui jenis proyek, besaran dana, dan tempat atau lokasi proyek atau dilaksanakan. Terjadi perubahan orientasi partisipasi masyarakat pasca dana desa. Jika sebelum dana desa diterapkan keterlibatan masyarakat dalam urusan publik bertujuan untuk menghindari hukuman atau sanksi dari kepala desa, di era dana desa keterlibatan masyarakat bertujuan untuk mempengaruhi dan mendapatkan bagian dari dana desa. Sebelum masyarakat ikut terlibat dalam urusan publik, terlebih dahulu mereka mempertimbangkan keuntungan, baik secara politik maupun ekonomi. Masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek tenaga kerja yang menunggu perintah dan mobilisasi pemerintah desa. Sebelum dana desa, masyarakat bekerja di bawah mobilisasi dan dikendalikan pemerintah desa. Musyawarah desa menjadi forum masyarakat untuk melakukan negosiasi baik musbandes maupun musdus, walaupun pada beberapa kesempatan terjadi pada forum informal. Pada forum musdus, negosiasi dan perdebatan masih berjalan dalam derajat yang lebih rendah dibandingkan pada forum musrenbandes. Namun bukan berarti tidak terjadi negosiasi. Seorang kepala desa menceritakan ceritanya juga dibenarkan oleh kepala desa dan BPD pengalaman negosiasi dengan masyarakat pada musdus. Di
Desa Gololebo pasca Undang-Undang Desa dan Dana Desa BPD mampu menjadi lembaga yang mempresentasikan kepentingan masyarakat sekaligus berperan sebagai mitra pemerintah desa. Pertama, sebagai lembaga representasi, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, tentu dengan tidak mengabaikan fungsi-fungsi lain yang tidak kalah penting. Pada proses pengelolaan dana desa, biasanya terdapat banyak gagasan, pertanyaan, kritika maupun isu-isu yang ditujukan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa ini membentuk tim terpadu. Itu ada pemerintah desa, ada BPD untuk turun ke dusun sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi yang turun ke dusun itu kita tidak saja mempercayakan kepada kepala dusun, tetapi tim desa termasuk kepala dusun, parkasi dan kaur, sekretaris desa, dan BPD itu sebagai satu tim untuk penggalian gagasan. Kepala desa memandang BPD sebagai mitra dalam mengelola dana desa sehingga tidak ada perbedaan kepentingan dan kubu antara pemerintah masa dengan BPD. Kepala desa tidak perlu takut terhadap BPD. Sebagai fungsi pengawasan, BPD tidak lagi dijalankan secara kaku. Melakukan pengawasan bukan berarti mencari kesalahan pemerintah desa, tetapi menghindari kesalahan yang dilakukan pemerintah desa. Relasi kemitraan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya sebatas menyelamatkan dana desa. Lebih daripada itu, relasi yang baik antara kedua pihak mampu meredam ancaman dan tuduhan pemerintah supradesa. Tuduhan sekaligus ancaman dari pemerintah supradesa dapat dilawan jika semua elemen di desa bekerja sama. Dengan demikian, pemerintah supradesa tidak memegang kendali penuh atas pengelolaan dana desa. Desa adalah yang paling tahu kapan dan bagaimana menjalankan program pembangunan. Jika desa memandang kondisi dan keadaan tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan pembangunan, desa tidak akan melakukannya. Berbeda dengan pemerintah supradesa yang hanya pandai membuat instruksi terhadap desa tanpa memahami kondisi era yang sebenarnya. Adapun kesimpulan dari review jurnal kali ini adalah dana desa tidak diterjemahkan sekedar proyek pembangunan yang diatur, diarahkan, dan dikendalikan secara terpusat melalui perangkat aturan, regulasi, instruksi administrasi, birokrasi, dan aplikasi. Pengelolaan dana desa syarat intervensi yang memegang kendali penuh atas dana desa. Di Desa Gololebo, dana desa menjadi kekuatan untuk pembentukan demokrasi desa. Pembentukan demokrasi desa melalui dana desa mempunyai sejumlah karakteristik. Mungkin itu saja review jurnal dari saya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.